wabarakatuh. Saya dan teman-teman dari kelompok 4 yang akan membahas topik filsafat pada abad ke-20. Saya akan menjelaskan secara singkat filsuf bernama Jean-Paul Sartre. Beliau lahir di Paris, Perancis, lahir pada tanggal 21 Juni 1905. Ia berasal dari keluarga cendekiawan. Ayahnya seorang perwira besar Angkatan Laut Perancis, sedangkan ibunya anak seorang guru besar yang mengajarkan bahasa modern di Universitas Sorbonne. Ayahnya meninggal saat ia kecil, jadi dia diasuh oleh ibu dan kakeknya. Dia dididik untuk menekuni dunia ilmu pengetahuan dan bakatnya dikembangkan secara maksimal. Dia mengaku sangat suka sekali masuk ke perpustakaan pribadi milik kakeknya pada usia 8 tahun dan suka membaca, dan beliau juga menemukan kebahagiaan dan ketertarikan saat masuk ke sana. Meski dididik secara agamis, bahkan dibaptis oleh kakeknya, ketika ia berusia 12 tahun, ia mendeklarasikan diri sebagai ateis. Tahun 1924, dia masuk Universitas École Normale Supérieure untuk studi filsafat. Namun yang mengejutkan, dia tidak lulus dalam ujian akhir semester. Kemudian setahun kemudian dia mengikuti ujian setelah dibujuk oleh pasangannya Simone de Beauvoir, dan dia menduduki peringkat tertinggi. Kurang lebih 10 tahun kemudian, Sartre mengikuti tugas wajib militer dan dia juga menyempatkan untuk belajar di Berlin, Jerman, dan mulai menulis. Sempat masuk penjara, kemudian dibebaskan dan menulis dan mengajar. Sempat masuk penjara, kemudian dibebaskan dan mulai bebas menulis dan mengajar. Sartre juga terlibat resistensi dengan tentara karena bergabung dengan kelompok intelektual dan kebebasan. Meski perang sedang berkecamuk, Sartre tetap aktif menulis, bahkan dia berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Being and Nothingness. Pada tahun 1964 ia diberi hadiah Nobel sastra, namun ia menolak. Ia meninggal dunia pada tanggal 15 April 1980 di sebuah rumah sakit di Broussais, Paris. Sartre banyak meninggalkan karya penulisannya, salah satunya yang tadi telah saya sebutkan, Being and Nothingness. Sartre menjadikan eksistensi being sebagai fokus kajiannya. Menurut Sartre, eksistensi manusia mendahului esensinya. Pandangan ini sangat janggal sebab biasanya sesuatu harus ada esensinya terlebih dahulu sebelum keberadaannya. Bagaimana yang sebenarnya yang dimaksud oleh Sartre? Filsafat eksistensialisme membicarakan cara berada manusia di dunia. Dengan kata lain, filsafat ini menempatkan cara wujud-wujud manusia sebagai tema sentral pembahasannya. Cara itu hanya ada khusus pada manusia karena hanya manusialah yang bereksistensi. Binatang, tumbuhan, bebatuan memang ada, tetapi mereka tidak dapat disebut bereksistensi karena mereka tidak mempunyai kesadaran tentang dirinya dan kesadaran sekelilingnya. Bagi Sartre, manusia adalah keadaan kebebasan untuk membentuk dirinya dengan kemauan dan tindakannya. Kemudian manusia itu mungkin tidak mengandung arti, bahkan tidak masuk akal, tetapi manusia dapat hidup dengan aturan-aturan, keluhuran budi dan keberanian, dan dia dapat membentuk masyarakat. Karena memiliki ciri seperti ini, maka manusia dapat menangani masalahnya sendiri dan mengandalkan pilihan dan tindakannya supaya dapat hidup di dunia. Itu mungkin
gambaran sedikit tentang Sartre. Saya belum banyak membaca tentang Sartre juga, masih bingung. Tapi semoga ini bisa menjadi pintu masuk teman-teman untuk lebih memahami seorang Jean-Paul Sartre. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari kelas 1 IPB 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Fitriani dan saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tokoh filsuf yang bernama Jaspers. Nama panjang Jaspers adalah Karl Theodor Jaspers. Lahir di sebuah kota kecil di Jerman Utara, yaitu Oldenburg, pada tanggal 23 Februari 1883. Karl Jaspers adalah putra sulung dari pasangan Karl Wilhelm Jaspers dan Heinrich Dazen. Ayahnya seorang ahli hukum, direktur bank, dan pemimpin dalam kota. Suasana religius di dalam keluarganya adalah Protestan liberal. Karl Jaspers termasuk filsuf Jerman paling penting pada abad ke-20. Pada tahun 1892 sampai 1902, Jaspers mengenyam pendidikan di Gymnasium di Oldenburg bersama Rudolf Bultmann. Sejak kecil ia menderita penyakit paru-paru atau kelemahan jantung. Oleh sebab itu, ia tidak senang ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial. Di Universitas Heidelberg ia belajar hukum, tetapi kemudian ia pindah ke Munchen untuk belajar ilmu kedokteran, spesialisnya yaitu psikiatri. Dan langsung saja ke pemikiran Karl Jaspers. Yang pertama adalah perikontologi. Karl Jaspers adalah seorang filsuf yang haus akan kebenaran. Ia terus-menerus mencari kebenaran di tengah situasi zaman perang dan Nazi yang kejam. Situasi kebohongan dan kejahatan politik. Secara intensif, ia berkutat dengan penyelidikan ilmiah yang disebut dengan filosofi atau logika filosofi. Logika filosofis ini menyelidiki tentang batas-batas asal dan makna kebenaran. Objek bukanlah penyelidikan yang ada, melainkan pertanyaan bagaimana manusia bisa dan harus berpikir mengenai hal ada. Filsafat pertama-tama tidak menggabungkan pernyataan tentang apa itu ada atau siapa saya atau apa yang sesungguhnya yang saya inginkan. Tetapi pertama-tama harus disadari dulu bahwa manusia berada dalam situasi yang tidak pasti, dengannya manusia terbuka bagi berbagai kemungkinan. Manusia yang sadar dalam situasi demikian ditantang untuk terus-menerus mencari ada sampai didapatkan keputusan akan dirinya sendiri. Jaspers sering digolongkan dalam kelompok filsuf eksistensialis. Ia lebih suka disebut dengan istilah eksistensi atau eksistensialis. Jaspers sendiri malah tidak senang dengan istilah eksistensialisme. Ia lebih suka menyebut filsafat yang disebutnya sebagai filsafat eksistensi. Eksistensialisme tidak merenungkan esensi atau hakikat abadi manusia, karena hakikat itu justru dianggap sebagai sesuatu yang belum ada. Bagi Jaspers, esensi manusia ditentukan dalam eksistensi manusia itu sendiri. Orang yang berfilsafat harus memulai dengan elaborasi ilmu-ilmu. Jika ilmu pengetahuan telah mencapai batasan-batasannya menjauh pada ketidakberdayaan, filsafat eksistensi harus menjalankan tugasnya. Filsafat ini menyelidiki dasar-dasar keputusan manusia dan keyakinan yang menjadi dasar hidupnya. Maka tidak berlebihan jika Jaspers lantas mengajak manusia untuk menjadi dirinya sendiri.
Filsafatnya bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Pokok-pokok pikiran filosofis Karl Jaspers sangat menukik. Ia dengan tajam menganggap beberapa tema penting dalam khazanah filsafatnya, yaitu eksistensi, metafisika, cipher-cipher, parietontologi, dan kepercayaan filosofis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anwar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Sururi. Dari kelompok 1 akan menyampaikan tokoh filosof yang bernama Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir adalah salah satu filosof dan penulis eksistensialis Prancis yang paling terkemuka. Bekerja bersama eksistensialis terkenal lainnya seperti Jean-Paul Sartre, Albert Camus, dan Maurice Malraux. De Beauvoir menghasilkan kumpulan tulisan yang kaya, termasuk karya tentang etika, feminisme, fiksi, autobiografi, dan politik. Langsung saja kita masuk ke biografi De Beauvoir. Tulisannya Beauvoir. De Beauvoir. De Beauvoir lahir pada pagi hari tanggal 9 Januari tahun 1908. Simone Ernestine Lucie Marie Bertrand de Beauvoir adalah anak yang dewasa sebelum waktunya dan memiliki rasa ingin tahu yang intelektual sejak awal. Adiknya Helene dijuluki Pauvette lahir 2 tahun kemudian pada tahun 1910, dan Beauvoir segera mengajari adik perempuannya sebagai murid. Selain inisiatif independennya sendiri, semangat intelektual Beauvoir juga dipupuk oleh ayahnya yang memberinya pilihan yang diedit dengan cermat dari karya-karya sastra hebat dan mendorongnya untuk membaca dan menulis sejak usia dini. Ketertarikannya pada perkembangan intelektualnya dilakukan sampai masa remajanya, ketika karir profesional masa depannya yang diharuskan oleh hilangnya mahar melambangkan kegagalannya sendiri. Sadar bahwa ia tidak dapat memberikan mas kawin untuk putrinya, hubungan Georges dengan anak tertuanya yang lihai secara intelektual menjadi konflik karena kebanggaan dan kekecewaan pada prospeknya. Beauvoir sebaliknya selalu ingin menjadi penulis dan guru daripada menjadi ibu dan istri, dan melanjutkan studinya dengan penuh semangat. Beauvoir memulai pendidikannya di sekolah Katolik swasta untuk anak perempuan Institut Adeline Desir, di mana dia tinggal sampai usia 17 tahun. Disinilah dia bertemu Elisabeth Mabilla atau dijuluki dengan Deza, dengan siapa dia berbagai persahabatan yang intim dan mendalam sampai kematian Zaza sebelum waktunya pada tahun 1929. Yang terakhir, Beauvoir selalu mempertahankan pentingnya situasi dan pengalaman individu dalam menghadapi kontingensi dan ambiguitas keberadaan. Melalui kisah hidupnya, kita diberi gambaran unik dan pribadi tentang perjuangan Beauvoir sebagai seorang filosof, reformis sosial, penulis, dan wanita selama masa pencapaian budaya dan seni yang hebat, serta pergolakan politik. Itu dia. Sekian dari saya. Itu dia pemaparan tentang Beauvoir, seorang filosof wanita yang mempunyai semangat yang sangat hebat dan tinggi dan patut kita tiru untuk anak bangsa. Sekian dari saya. Apabila dalam pemaparan ada kesalahan, saya mohon maaf yang saya besar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.